Up. Puts. Gila. Langsung keluar. Gimana men? Wah. Fucking hell. Coba. Kurangin lah ya. Kurangin. Nice, keluar nih. Oke teman-teman, selamat malam, siang, sore. Kali ini kita akan membahas soal Google Earth Engine. Apa itu Google Earth Engine? Nah, ini tampilan dari Google Earth Engine, sebuah platform yang bisa digunakan secara komersial yang sekarang tersedia ya di Google Clouds untuk memantau satelit imagery secara real ataupun waktu tertentu ya, time series tertentu. Kalian bisa cari tahu soal detailnya dan fungsinya apa aja. Tapi di kali ini kita akan membahas bagaimana kita mencari chlorophyll A, mengekstrak datanya, menampilkan datanya melalui Google Earth Engine. Nah, di sini kita bisa lihat datasets. Kalau tadi kalian klik di sini ada datasets. Nah, di sini ada beberapa pilihan satelit yang mungkin kalian bisa gunakan gitu. Bisa kalian view all datasets seperti ini. Dia akan keluar mirip-mirip sama kayak Marian Copernicus, tapi di sini ada pilihan beberapa seperti ada Landsat, MODIS, Sentinel gitu. Nah, untuk pilihan fiturnya lumayan banyak dan mencakup mengcover beberapa resolusi yang sebenarnya ya cukup baik ya. Memang karena beberapa satelit punya kemampuan atau fitur tertentu, tergantung dari keperluan kita mau ngapain dan butuh apa gitu. Nah, sekarang contohnya kita langsung aja contoh, kita mau cari sea surface temperature atau SPL. Kita bisa ke modis karena biasanya kan pakai modis ya. Nah, kalau pakai modis ini, di sini ada beberapa banyak pilihan. Tapi kita langsung cari cara gampangnya aja ya. Kalau misalnya kita mau, ya kan seperti ini ya. Kalian bisa langsung aja gitu buka di codeearthengine.com untuk membuka task canvasnya. Nah, di sini ada beberapa contoh kalau misalnya kalian pengen tahu, kayak misalnya modis ya yang Tera. Dia punya bandnya itu apa aja, resolusinya berapa. Habis itu kalian bisa tahu deskripsinya seperti apa dan bahkan ngeeditnya seperti apa gitu. Jelas ini menggunakan JavaScript untuk sintaksnya. Sini ada citationnya. Nah, contoh nih misalnya open in code editor. Dan ini baru sama kayak tadi, kayak punya saya yang awal gitu. Cuman perbedaannya ini ada sintaks yang baru. Yang tadi kita sudah ekstrak dari halaman yang kita mau. Nih kurang lebih seperti ini. Oke, kita balik lagi ke sini. Nah, karena kita mau cari SPL, kita bisa cari di Ocean Color. Ocean Color SMI. Nah, SMI pakai yang mana? Jelas karena kita fokusnya ke lautan, kita cari yang SMI Aqua. Nah, udah jelas. Di sini kalian bisa import langsung. Di sini kalian bisa import or nah, ini kan ke import ya. Ke importnya di sini ya. Sebenarnya kita bisa delete aja gitu. Harusnya bukan di import di sini. Kita coba bikin layer baru. Layer baru lagi. Kita bikin new ya. New file.
Misalnya kita tulis hmm, SPL YouTube. Uh, di sini udah jelas. Nah, nah di sini ada, kalian bisa import varian datanya gitu. Ini kan banyak banget gitu. Dar. Pilihan bandnya apa, type-nya apa, seperti ini, seperti itu. Tapi kita juga akan belajar sesuai dari apa yang saya dapatkan. Nah, ini ada beberapa panduan lengkap dari, ini salah satu dari Universitas Simalang, Universitas Brawijaya. As you can see, ini adalah modul pembelajaran Google Earth. Bisa didapat, nanti saya kirim linknya, karena juga saya dapat dari internet. Nah, kita harus pahamin ini apa aja dan kegunaannya. Nah, sekarang di sini ada beberapa tajuk dari daftar isi, misalnya dari login, sign up, pengenalan JavaScript, memilih citranya apa, penggunaan data DEM or region of interest, fungsi ekspor dan impor GE, data set dan GE, klasifikasi multispektral mulai dari dan hingga modifikasinya. Nah, karena kita mau cari yang SPL, kita bisa lihat ada nih. Ini mantau kapal Fierce. Mana ya? Coba kita lihat. Sea surface temperature dan CLA. Kita nomor 33. Nice di sini. Di sini udah ada contoh dari sintaksnya yang mungkin teman-teman bisa langsung copy paste untuk mengidentifikasi SST. Nah, aku akan jelasin fungsi setiap sintaks dan setiap perintahnya itu apa aja. Jadi minum dulu. Balik lagi ke sini. Aku udah ada contohnya. Modis, ya kan, SST. Di sini ada contohnya. Kalau misalnya kita bisa lihat nih teman-teman, di sini ada perintah aku untuk cari tahu. Aku pengen cari tahu SPL lokasinya di mana dan region interestnya di mana. Lalu mau cari tahu data yang difilter kapan aja waktunya, beserta bandnya. Nah, ya di modis ini kalau kalian teman-teman lihat, kita bisa coba cari Ocean Color SMI yang Aqua. Di sini ada beberapa pilihan produk bandsnya, mulai dari chlorophyll A hingga sea surface temperature. Di sini juga tertera dari min max dari value-nya. Dari chlorophyll A bisa 0 sampai 99,9. Estimated mean or max value. Habis itu SST juga ada -2 until 40. Dan beberapa dari band-bandnya gitu. Nah, karena kita mau pakai SST, otomatis kita pakai yang SST ya, band SST dengan resolusi 4616 meters. However, kita akan pakai ini, bisa di copy paste dari yang tadi. Kalian bisa tulis varied dataset. Besok nanti kalian masukin image collectionnya apa, karena kalian ingin menderive dari image collection satellite tersebut, citra tersebut. Nah, dapat image collectionnya dari mana? Kalian bisa cari di sini. Kalian bisa lihat di katalognya. Terdapat Earth Engine Snippet. Di sini kalian bisa copy paste, langsung kalian masukin di sini. Nah, perintah kedua adalah filter date.
Wah, apa tuh filter date bang? Nah, filter date ini untuk ngefilter dari kapan hingga kapan data yang ingin kalian keluarkan. Kalau misalnya kalian ingin contohnya dari tahun 2023, dari satu full ya tahun 2003 sampai full 1 tahun, kalian bisa aja seperti ini ngikutin dan kalian dapat gitu. Nah, contoh kayak tadi, kalau misalnya saya inspect di sini, keluar nih kan, ada beberapa seriesnya. Nah, ini jelas banyak banget dan masih belum dimin kan atau diambil ya, yang di median kan, yang tengah-tengahnya atau yang terbaiknya tergantung dari perintah, bisa max bisa min gitu. Di sini bisa kelihatan gitu. Contoh SST di ini area yang aku klik ini terdapat perekaman data di tanggal 7 Januari 2022 sebesar 31 derajat, sehingga kita bisa lihat lagi di Februari SST-nya juga terdapat 30. Jadi ini kan bisa dilihat tuh scatternya ya, tet gitu. Nah, jelas image-nya ada beberapa, ada lumayan banyak. Kalian bisa klik di sini. Banyak sekali masknya, layernya yang tertumpuk. Dan di sini juga ada beberapa image collection by image ya. Karena image collection ya. Jadi tumpukan dari beberapa banyaknya data di wilayah tersebut gitu. Nah, lanjut lagi. Selanjutnya kita ngeluarin map function dataset. Nah, ini untuk menempatkan region of interest kita di mana. Contoh, saya pakai di Selat Madura. Sebenarnya selatnya di sini ya. Tapi kita pakai di sinilah, daerah sini. Nah, kalau misalnya aku mau pindahin bang, di mana bang? Oke, kayaknya kita coba pindah ke Banda Neira misalnya di sini. Kira-kira gimana ya Banda Neira? Kita tinggal, kita new layer. Kita ganti namanya jadi Banda Neira. Kita oke. Banda Neira, oke. Point drawing. Salah ngap. Exit. Ini kita kliknya di sini nih, rectangle toolnya. Ini kan ada beberapa nih, kalian bisa bikin line dari sini sampai sini dan bla bla gitu. Tapi kalian juga bisa ini gua cancel aja dulu ya. Kalian bisa point base dari ROI. Nah, karena kita pengen daerah sini, kita tulis lagi, ulangin step dari awal. Kita tulis Banda Neira, kita oke. Habis itu kita jangan lupa klik poligonnya, feature polygon. Kita ngepolygon ini daerah yang kalian ingin tuju dan oke. Kan udah ada gitu kan. Nice gitu. Nah, di sini nih importnya banyak nih for entries. Ada Indonesia, Makassar, Team Front, itu ada lain-lain yang udah saya bikin sesuai dari geometri importsnya gitu kan. Nah, kalau misalnya contoh saya mau mengganti, kalian bisa menggunakan sintaks ini. Kalian tinggal ganti jadi Banda Neira gitu. Nah, jangan lupa teman-teman harus sama persis, mau caps lock ataupun ada spasi, kalian harus sama persis dengan katanya. Hurufnya ya, misalnya N-nya kecil gitu, dia nggak akan kebaca. Tapi kalau misalnya kita sama persis, dia baru kebaca gitu. Nah, lanjut
VAR, variance remote sensing reflectance. Nah, karena kita mau dapat value-nya dari SST, jadi ketika kita dapat image collection, kita manggil nih, misalnya kita manggil ibunya ya, bang. Habis itu ibunya nih punya anak, ibaratnya kita mau nikah sama anaknya, kita punya dia punya 3 anak gitu. Besok kalian pingin dapet anak yang cantik, habis itu yang kayak pokoknya cantik deh, soleha misalnya. Nah, kalian harus ngefilter lagi tuh. Gimana caranya? Kalian bisa langsung fokus ke perintah dari data yang kalian ingin tampilkan. Misalnya ini remote sensing reflectance, ini bebas, ini seperti namanya aja. Kalian sama dengan dataset select-nya apa gitu. Gue pengen anaknya yang awalan hurufnya L misalnya. Kalau misalnya kayak gitu, kalian tinggal pergi ke band, habis itu kalian tulis SST gitu. Nah, kalau misalnya kalian pengen chlorophyll A, tinggal kalian klik chlorophyll A gitu kan. Nah, kalau udah seperti ini, sama perintahnya sama, jangan lupa harus JavaScript syntax style gitu. Kalau enggak, dia nggak akan kebaca seperti ini nih. Jadi jangan lupa seperti ini, var remote sensing reflectance fins gitu. Sebenarnya ini bisa aja nggak pakai ini, pakai ini untuk visualize. Misalnya dari min 2 sampai 40 tergantung dari bands yang udah kalian inginkan. Contoh min 2 sampai 40 di sini. Tak gitu. Kan kelihatan ya kan gitu. Sebenarnya bisa aja gitu, dari yang kalian mau keluarin nggak min 2 tapi mau nge-classified minnya dari ibaratnya 20 itu kan, sampai jangan deh, kayaknya ada suhu dingin deh di sana. Taruhlah 15. Habis itu 34 misalnya. Kan? Rentangnya kalian persempit. Color palette gitu. Misalnya color palette-nya kalian mau gimana? Di sini kalian bisa pakai color palette-ku, silakan. Dan kalian juga bisa dapat color palette di sini. Color palette-nya itu opsional, kalian bisa dapat dari apa aja gitu. Kalian bisa cari aja di Google color palette for web HTML atau color palette apa ya, color palette for apa gitu. Kalian bisa dapat kodenya. Kalau misalnya kita udah fokus ke sini, kita oke. Dan nih contoh ya, kalau misalnya kita udah kayak gini nih, misalnya udah kayak gini, kita coba run deh. Run. Run. Wah, nggak mau keren cok. Mana nih? Coba run dulu ya. Oh iya lupa, maaf guys, maaf. Kita nggak ini panggilan terakhir ya sebenarnya. Kalau tadi udah di run dan nggak ada masalah, berarti benar-benar nggak ada masalah. Tapi kita masih belum menampilkan visualisasinya di sini. Oleh karena itu, kalian bisa kalau tadi itu aku menggunakan control slash untuk mendeaktifkan syntax row-nya ya. Syntax column ya. Row ding gitu. Jadi kalau misalnya aku mau kayak gini, map center by object, kalian fokus, jangan lupa sama kalian mau nge-center siapa, misalnya Banda Neira, kalian center. Scale-nya jelas, scale semakin tinggi, semakin jauh, semakin rendah, semakin dekat. Contoh misalnya kita pakai yang 10 ya. 10 aja, nanti kita coba lagi untuk yang berubah gitu. Dan
Ada lagi nih yang map at layer. Ketika kita udah memanggil, kita perlu juga untuk menaruh mapnya lagi gitu biar bisa dilihat. Map at layer di sini masih sama. Map at layernya yang mana? Variance remote sensing reflectance gitu. Remote sensing reflectance yang ini karena kita mau manggil yang SST ya fokusnya. Kita panggil SST-nya, habis itu kita panggil remote sensing reflectance vis-nya, visualize-nya gitu di sini. Baru kita panggil it is okay gitu, kalian nggak perlu naruh ini sebatas nama aja sih sebenarnya. Bisa aja aku tulis modis banda gitu kan. Nah tuh, dan oke, try to run. Tidak adakah yang mau keluar? Oke, coba kita balik lagi ke sini ya guys. Sorry, -2 sama 40. Bandanera made at layer object. Save, habis itu coba kita run. Kok nggak keluar ya? Ada kayak yang salah? Remote sensing reflectance, remote sensing vis, modis. Oke. Sebelum itu coba kita cek ya. Nih, kita coba lihat di sini apakah tadi ada yang salah. Nomor 33. Nice, mapsnya batas 4 map layer modis. Return dataset clips SSD video VVV. Okay, I think there is no problem. Tapi kayaknya coba di tahun 2022. Nah bisa nih harusnya. Itu dia masalahnya. Ada beberapa waktu, ada beberapa time series yang memang nggak bisa ditampilkan. Nah untuk kejelasannya kalian mungkin bisa cek ya di sininya. Processing historis kalian bisa cek gimana dia ngeproses dan kira-kira waktunya berapa lama. Availability datanya di sini, dataset misalnya availability-nya dari 2023. Jelas kenapa nggak bisa? Karena tadi kita nyari 2023 gitu, bukan 2022, which is the last update for this dataset. Nah, oke. Kan ini udah keluar nih ya. Kalau udah keluar kayak gini, kalian pengen di sini ada beberapa, kalian bisa inspect gitu. Contoh aku pengen nginspect, klik tadi daerah situ misalnya. Mosaiknya image one band list, image availability ada 59 list. SST-nya langsung keluar 99. Ini ada beberapa tumpukan kayak gitu. Nah, gimana sih caranya kita mau pengen download satu aja deh gitu. Gampang sebenarnya guys, gampang. Oh belum ya, aku belum selesai. Sorry guys. Kita coba export ya. Kita coba export. Gimana cara ngeksportnya? Ada perintah lagi di bawah nih. Cara ngeksport. Waduh. Gini guys. Nah ini dia. Ini komen gua sebenarnya doyan bisa export image dot to drive
image remote sensing reflectance phase. Image yang kalian mau download ini, descriptionnya ini, misalnya gue mau ganti banda guys, foldernya bahan lagi gitu misalnya. Scale, inget scale yang harus kalian klik adalah ini, 4616 meters. 4616 meters dengan region interestnya oke, jelas Banda Neira. Max pixel nggak ada dijelaskan ya di sini max pixelnya apa. Tapi kita bisa untuk tidak menggunakan max pixel. Of course dengan gini saja sudah cukup. Dan try to run. Nah, dia membesarkan, soalnya kita kasih perintah yang 10. Di konsol, unknown element object expected a image or a compute object. Kenapa? Kenapa nih? Kita tidak masukkan perintah ini. Coba kita kasih perintah mozaik. Oh, sama-sama nggak bisa juga guys. Oke, kita coba save dulu ya. Ini aku kemarin sama abang aku ini dijelasin nih caranya. Median bla 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 bla. Oke. Nah, di sini dijelasin buat kita nambah dot mediannya. Di dot aja sih mediannya sebenarnya. Copy tadi ya SPL YouTube SPL ini coba. Modis SSD ya. Ini bukan. Yang ini ya. Nah, ini dia. Kalian tambahin aja di sini. Run. Not function. Oke, kita coba break it. Sama dengan dataset. Sensing reflectance var sensing median chlorophyll A sebelum fish dataset select dot ini sebelum fish. Oke. Sebelum fish coba kita run. Ups. Apakah harus ada ininya juga ya? Run. Ininya ya, max pixelnya. Aku juga masih kurang paham ya soal max pixel. Hahaha, maaf ya guys, tapi ini keperluan saya juga harus seperti ini. Jangan koma. Max pixel. Tutup kurung, cok. Ini dia. Apa ini, coy? Nice to know you and do it again. Nah, kalau udah kalian bisa langsung download. Contoh seperti ini. Or kita coba ini ya. Changes. We run.
Nah, ini yang bener nih. Bau coklat. Nah, ketika kalian udaran, nanti akan seperti ini hasilnya. Kayaknya tadi masalah di ada beberapa sintaks yang mungkin salah akunya. Skillnya udah sama, regionnya sama. Ini mirip-mirip lah ibaratnya datasetnya ini yang kalian mau download itu. Nih ya, kayaknya tadi masalah di map add layernya chlorophyll A. Habis itu kalian fokus ke chlorophyll A vis misalnya, visualize-nya gitu. Kalian bisa pakai ini contohnya gitu. Nah, nanti kalau misalnya di sini udah nggak ada masalah apa-apa, kalian tinggal klik yang ke task, habis itu kalian tinggal download. Downloadnya tetap sama, formatnya geotiff, dan kalian tinggal run. Nah, sambil menunggu ini kita bisa langsung ke CHLA. Di sini ada beberapa. Ini udah ke download ya. Oh iya, aku jelasin kalau misalnya kita download sebuah ya, citra, dia akan keluar dan akan terdownload masuk ke Google Drive kita gitu. Google Drive apa? Google Drive yang udah kita login, sign in, kita pakai untuk masuk di code Earth Engine-nya gitu. Dan di sini contohnya di GE ku tadi aku download tulisannya CHLA, sorry, bukan CHLA buru atau buru yang aku download tadi. Iya, CHLA buru, dan ada gitu. Bisa dilihat, bisa di download pula. Nah, kalau udah seperti ini, kalian tinggal, tadi kan SST ya, SST. Nah, ini CLA sama, mirip banget. Tinggal kalian pelajarin sintaksnya, kalian bisa lihat dari sini, berkreasi sendiri. Dan ini contoh dari abang saya, Bang Mandeu. Ini ada beberapa contoh gitu, misalnya load vis parameters, mencari image-nya gimana, kita klasifikasi, mau filter cloud cover-nya seperti apa, kita bisa pakai ini guys. Gitu. Kalau misalnya mau drop di komen, ntar aku siapa tahu diperbolehkan nge-attach sintaks yang ini. Seperti itu teman-teman. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, jangan lupa bertanya kepada dosenmu. Oke, I'll see you around.